Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yusren dan saya Fatima Barutu. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan hasil makalah kami yang berjudul Asuransi Syariah dengan mata kuliah Asuransi Syariah dan dosen pembimbing yang dibawakan oleh Ibu Yuslinda SHIMA. Langsung saja kita membahas apa itu asuransi syariah. Asuransi syariah itu asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang asuransi syariah, yaitu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Usaha tersebut dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabarruk dan memiliki pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah dalam asuransi itu adalah prinsip tolong-menolong dan saling melindungi di antara para peserta. Prinsip tolong-menolong dan saling melindungi tersebut merupakan realisasi dari terkumpulnya dana tabarruk atau dana sosial yang berasal dari setiap pesertanya. Prinsip asuransi syariah disebut dengan prinsip sharing of risk karena resiko dari satu peserta akan dibebankan kepada seluruh peserta yang menjadi pemegang polis. Sementara peran perusahaan asuransi syariah dalam hal ini adalah melakukan pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima dari pemegang polis. Asuransi syariah ini berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan sistem transfer of risk, yaitu resiko dari pemegang polis dialihkan kepada perusahaan asuransi. Hal ini dikarenakan akad yang digunakan oleh asuransi konvensional berdasarkan prinsip pertukaran atau jual beli. Tujuan dan kepentingan asuransi. Tujuan asuransi syariah ini adalah semata-mata untuk menjaga-jaga kalau terjadinya kerugian tersebut karena peristiwa yang tidak diinginkan. Tujuannya utamanya itu bukanlah untuk mendapatkan laba yang besar, tetapi tujuan utamanya itu adalah mencari keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat. Hal ini terlihat dari visi dan misi yang diemban oleh asuransi syariah yaitu misi akidah, misi ibadah, dan misi keumatan. Kepentingan asuransi syariah ini adalah yang pertama, meringankan resiko yang dihadapi oleh nasabah dengan mengambil alih resiko yang dihadapi. Yang kedua itu menciptakan rasa tentram dan aman di kalangan nasabahnya, sehingga lebih berani meningkatkan usaha lebih besar. Yang ketiga, mengumpulkan dana melalui premi yang terkumpul sedikit demi sedikit dari para nasabahnya, sehingga terhimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Adapun risiko jenis dan cara penanganan asuransi syariah, yaitu jenis risikonya terbagi menjadi berbagai macam, yaitu spekulatif. Dalam risiko spekulatif, kamu bisa mengalami keuntungan, kerugian, atau sama sekali tidak ada perubahan. Contohnya adalah investasi saham. Yang kedua, murni. Pada risiko murni, bila terjadi akan menimbulkan kerugian, namun bila tidak terjadi, tidak mendatangkan keuntungan maupun kerugian. Contohnya adalah kecelakaan yang menyebabkan cacat sehingga membuat diri tidak produktif atau tidak berpenghasilan. Yang ketiga, khusus. Kerugian dari risiko khusus bersifat pribadi, contohnya pencurian. Yang keempat, fundamental. Bila terjadi risiko fundamental, dapat menimbulkan kerugian tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga pada orang banyak. Cara penanganan risiko asuransi syariah yaitu yang pertama, menghindari risiko. Misalnya, untuk menghindari risiko cacat, kamu menghindari pekerjaan atau profesi dengan tingkat kecelakaan tinggi. Yang kedua, mengendalikan resiko. Misalnya, dapat dikendalikan dengan melakukan cara-cara untuk mencegah terjadinya kerugian. Yang ketiga, menunda resiko. Suatu kegiatan dapat ditunda untuk minimalkan terjadinya kerugian. Yang keempat,
mengalihkan resiko. Manajemen resiko ini dilakukan dengan cara mengalihkan kerugian finansial pada pihak lainnya. Baiklah, sampai di sinilah penyampaian hasil makalah kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.